Shalom saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami berdoa hidup kami dikuatkan, makin hari makin kuat, makin bertindak di tengah-tengah masa yang mungkin sukar buat banyak orang. Tapi kami tahu anak-anak Tuhan pasti tetap bisa melakukan sesuatu, karena Yesus hidup dalam diri kami. Engkau adalah sumber kemenangan, Engkau adalah segala-galanya. Tidak seharusnya kami kehilangan damai kami, Tuhan, dan kekuatan kami, apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sampaikan isi hatimu. Amin. Kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca dari ayat yang pertama, saudara, sampai dengan ayat yang ke-8. Oke? Yohanes pasal 14, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu di ayat ganjilnya, nanti bergantian dengan rekan saya di ayat yang genap. Yohanes 14, ayat pertama sampai dengan ke-8. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Perhatikan ya sebentar. Mereka berpikir secara natural sekali, manusiawi sekali. Mereka pikir Yesus akan pulang ke kerajaannya, ke satu negeri mana yang gak tahu di mana, dan suatu hari akan menjemput mereka dan membawa mereka ke negeri yang mereka pikir ada di dunia ini. Dan perhatikan, background cerita ini adalah tidak enak sebetulnya, karena Yesus pelan-pelan mulai memberitakan bahwa ia akan disalibkan dan akan meninggalkan mereka semua. Silakan lanjut. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu ini mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Amin. Nanti kita akan bahas apa yang Filipus tanya. Perhatikan, saya ingin Anda berpikir, merenungkan ayat ini dalam kerangka duniawi dulu, saudara. Ya, jangan yang rohani dulu. Ya, ini sebetulnya sangat human, sangat duniawi. Jadi Yesus itu mulai memberitakan tentang kematiannya, ya, mulai memberitakan bahwa ia akan pergi, dan murid-muridnya udah mulai merasa kehilangan. Mulai merasa, waduh, kita ikut dia 3 tahun loh. Tiba-tiba dia ini hendak meninggalkan kita. Bayangin ya, ikut Yesus 3 tahun sama-sama, makan semua sama-sama, ditanggung nggak? Ditanggung. Mereka punya bendahara, ya. Mereka lihat mujizat, keren, dikagumi orang, petang-peteng, jalan kemana-mana. Tiba-tiba Yesus berkata dia akan pulang untuk menyiapkan tempat tinggal bagi mereka. Ini tentunya nggak enak buat hati para murid-muridnya. Karena itu pasal 14 ini nuansanya itu nuansa yang tidak enak, nuansa kegelisahan, kesendirian, mungkin juga kekurangan. Karena itu di ayat pertama Yesus buka dengan seperti ini. Apa? Janganlah gelisah hatimu. Ya. Do not let your heart be troubled. Janganlah hati kamu tuh terganggu atau bermasalah. Oke? Sekali lagi, urusan duniawi ini nggak lagi ngomong surga neraka. Ya, mereka nggak ngerti surga neraka pada waktu itu. Pokoknya semuanya yang urusan duniawi, yang manusiawi. Kapan engkau akan datang memulihkan kerajaan Israel, ya kan?
Tuhan, kalau kau nak jadi raja, aku duduk di sebelah kananmu, ya kan? Yang satu di sebelah kiri. Semuanya itu dalam kerangka pikir duniawi. Padahal Yesus sedang berbicara mengenai kerajaan surga. Menyiapkan tempat kan bukan rumah mereka di dunia, ya. Yesus berkata, aku akan pergi ke tempat dan akan nyiapin tempat bagi kamu. Ketika udah beres nanti, aku akan datang kembali dan bawa kamu. Mereka tafsirkan itu tempat yang betul-betul nyata. Jadi ini semua mindsetnya urusan dunia sebenarnya, ya. Dan kemudian perhatikan di ayat yang ke-5 misalnya. Tuhan, kami nggak tahu kemana kau pergi. Jadi gimana jalannya, betul ya? Jadi ini manusiawi banget. Jadi lagi ngomongin yang dunia. Tapi ada sesuatu yang menarik dari cara berpikir yang duniawi ini. Ada satu muridnya yang bertanya, ya sekali lagi, semuanya mikir duniawi. Berarti yang murid ini tanyakan juga sebetulnya dalam konteks duniawi. Dalam konteks hidup hari-hari. Karena itu sangat applicable, sangat layak untuk kita pelajari dan kita berkata bahwa ini adalah kebenaran. Ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, sekali lagi ya, mereka tuh duniawi semua ya, cara mikirnya ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kami mau lihat Tuhan. Coba kami mau ngerti Bapa di surga tuh seperti apa sih. Tunjukkan Bapa kami. Show us the Father. Ayo kami mau ngalamin Tuhan. Coba. Show us the Father. Lihat, Alkitab bilang itu apa? Sudah cukup bagi kami. Keren ya. Tuhan, show us the Father. It's enough for us. Waduh. Saya 2 hari yang lalu baca ini ayat. Kita itu struggling di dunia dengan segala macam persoalan. Benar gak? Ya? Orang miskin ada susahnya. Orang kaya ada susahnya. Yang sakit ada susahnya. Tadi ngobrol soal yang belum punya anak juga ada susahnya. Betul ya? Yang punya anak juga ada susahnya. Uang sekolah, belajar dari rumah. Waduh, paling kita belajar rumah di hari Jumat juga cerita soal anak, betul ya? Ada yang segala macam susahnya. Yang nyendokin makannya udah nggak pakai hitungan, pokoknya asal cepat habis aja, pokoknya habis selesai. Ya. Yang ngajarin anak udah mau marah-marah. Saudara tahu nggak, hidup itu susah, betul nggak? Ya, Anda mau ditawarkan program apapun juga di dunia, itu tidak pernah ada yang bisa mempermudah hidup Anda. Betul gak? Setuju gak? Hidup itu susah pada dasarnya. Ya. Saudara naik mobil, Anda keluar, Anda bisa nabrak, ataupun Anda bisa ditabrak juga bisa. Orang gak salah apa-apa, juga bisa kena batunya. Orang lagi ngapa-ngapain, lagi diem-diem aja, bisa disalahin tiba-tiba. Kita gak ganggu keluarga orang bisa ganggu hidup kita. Gak ada alasan tiba-tiba. Hidup itu ruwet. Terlalu banyak hal-hal yang bisa menyusahkan kita. Kata tepatnya gini, hidup itu ada banyak hal yang bisa membuat kita gelisah. Nah, dalam pola pikir duniawi murid-murid Yesus pada waktu itu, ada satu statement yang luar biasa yang saya percaya sebetulnya pun duniawi statementnya, tapi benar. Yaitu apa? Tuhan, kalau hidup saya ini bisa kenal Bapa itu siapa, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Maka sebetulnya itu apa? Cukup bagi kami. Cukup. Kalau kita ngalamin Tuhan aja, sebetulnya itu cukup. Saudara, mau nggak hari ini percaya bahwa ini adalah kebenaran? Mau nggak? Mau nggak Anda percaya bahwa
yang Filipus ngomong itu benar. Firman Tuhan loh. Atau Anda bilang, kayaknya Filipus salah. Ya, Bapak ya kenal Tuhan oke lah. Tapi saya juga masih perlu ini. Wah, listnya nggak berhenti, saudara. Ayo, Bapak Ibu mau nggak hari ini percaya? Tuhan, tunjukkan Bapak. Maka itu cukup. Yang kurang dalam hidup anak-anak Tuhan itu bukan materi kita sebetulnya. Bukan faktor luar kita. Yang kurang itu apa? Kita ini kurang siapa? Kenal siapa Tuhan itu. Kita kurang ngalamin hadirat Tuhan itu seperti apa sih? Bagaimana bisa kita sungguh-sungguh beribadah? Sekarang ini orang itu udah sibuk akan segala macam hal. Benar ya? Manusia itu sibuk akan segala macam hal. Sampai-sampai kita lupa untuk tinggal tenang, mencari kekuatan di tempat yang paling asli, yang paling sejati, di mana kekuatan itu berada. Minggu lalu saya sampaikan, masalahnya itu bukan beban kita terlalu besar, enggak. Tapi apa? Kekuatan kita terlalu kecil. Kita ini yang kurang militan dalam iman kita sama Tuhan. Oke? Kita ini terbiasa manja, terbiasa maunya gampang kalau bisa. Makin hari orang diajar untuk apa? Makin gampang, betul ya? Gereja memberitakan firman-firman yang gampang tanpa pernah melatih umatnya akan kesulitan hidup yang betul-betul nyata. Setuju gak? Ya. Hidup itu kenyataannya penuh dinamika. Hal-hal yang aneh, yang gak kepikiran bisa terjadi. Kalau setiap hal-hal aneh itu membawa hal positif masih mendingan. Tapi kenyataannya ketika itu datang sepertinya jelek awalnya, betul kan? Filipus bilang gini, saudara. Tunjukkan Bapa. Itu cukup bagi kami. Terserah deh, Tuhan mau pergi jauh, mau apa, mau menyediakan tempat, mau ke sini, mau ke sana. Tuhan tunjukkan Bapa. Itu cukup bagi kami. Yang salah adalah apa? Kita ini kurang ngalamin Tuhan. Kita kurang bisa narik kekuatan dari Tuhan. Nah, saya baca di beberapa bahasa, saudara, ini menarik sekali, ya. Ada beberapa hal yang diterjemahkan dari kata cukup ini. Oke. Pertama-tama Alkitab menerjemahkan dengan kata konten atau bisa merasa cukup. Konten. Tuhan show us the Father. Itu konten buat kita. Kita tuh menjadi konten. Kita merasa oke lah, cukup juga bisa diartikan. Yang kedua, ini menarik. Ada juga kata satisfied. Keren ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Kami bisa apa? Bisa puas. Bapak Ibu pernah ngalamin hadirat Tuhan yang luar biasa? Sampai betul-betul membahagiakan hidup kita? Pernah gak? Wah, kita bisa nangis, kita bisa tertawa kadang-kadang. Ketika ada hadirat Bapa, hidup itu terpuaskan. Nah, ada satu kata yang menarik yang saya dapati dari kata arkeo, kata cukup yang dipakai dalam bahasa Yunani ini. Menarik, saudara. Yaitu to be possessed of unfailing strength. Artinya apa? Untuk diri kita ini diisi, dimasuki oleh kekuatan yang tidak bisa gagal. Keren ya? Jadi ketika Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Kalau kita bisa ngelihat Bapa, hidup kita akan punya kekuatan yang gak bisa gagal. Anda mau gak punya kekuatan yang gak bisa gagal? Mau gak? Jujur, hidup gak bisa diatur ya. Kadang-kadang ya, kita coba jaga
sedemikian rupa sisi hidup kita, taunya sisi itu bolong. Yang dibutuhkan apa? Kekuatan untuk menghadapi itu semua. Oke? Gak pernah ada hidup yang sempurna. Kalau Bapak Ibu mencari hidup yang sempurna, salah. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Percaya nggak Alkitab itu nggak pernah mengajar kita hidup yang sempurna? Benar nggak? Di Alkitab ada tantangan nggak? Ada tantangan. Ada pertarungan nggak di Alkitab? Ada. Tapi Alkitab juga menunjukkan ada orang-orang yang dalam hidup ini mendapatkan the unveiling strength. Kekuatan yang tidak bisa gagal. Kekuatan yang gak bisa kalah, yang terus-menerus mau diapain juga. Sepertinya orang ini tetap bisa beriman. Kenapa? Karena mereka yang ngalamin Tuhan. Sebetulnya bukan faktor di luar, tapi di dalam kita. Saya khotbah apa adanya. Saya gak akan khotbahin Anda janji-janjiin Anda muluk-muluk, enggak. 4 bulan ini sudah cukup nyata, betul gak? Ya, satu dunia susah. Mau Anda anak Tuhan, anak setan, anak siapa juga susah. Mayoritas susah. Semuanya ngalamin hal yang aneh-aneh. Kita nggak perlu dengar janji muluk-muluk. Kita perlu dapati kekuatan. Kita perlu ngerti bahwa di dalam Tuhan itu ada unveiling strength. Ada kekuatan yang selalu bisa kita ambil ketika apa? Kita ngalamin Bapa. Jadi setiap kali kita lemah, masalahnya itu bukan di luar kita. Karena yang di luar itu selalu berubah. Masa Anda mau hidup rohani Anda cuma dikontrol sama yang di luar? Ayo. Mau? Kalau luarnya oke, saudara rohani. Oke. Kalau luar berantakan, Anda ikut-ikutan kecewa juga sama Tuhan. Mana bisa kayak begitu? Gak bisa. Ada teman kami yang kalau lagi rohani, waduh, saudara. Duitnya lagi banyak, rohani bener. Kalau duitnya berkurang, mulai malas. Masa rohani Anda letakkan di tangan bisnis Anda? Mana bisa. Jadi sebagai anak Tuhan yang kita perlu itu kekuatan. Kekuatan di masa sukar dan juga kekuatan di masa apa? Sukses. Supaya apa yang kita pikir kesuksesan itu tidak pada akhirnya menjatuhkan kita. Betul kan? Sudah tahu nggak ada rehab khusus untuk orang-orang yang habis menang lotre di Las Vegas? Serius. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang menang lotre, setelah itu hidupnya berakhir dengan depresi dan bunuh diri. Aneh ya? Ternyata megang uang pun butuh kekuatan. Betul. Ada banyak orang setelah megang uang, sama keluarganya putus hubungan. Suami istri bisa cerai. Baru megang uang dikit, tiba-tiba istrinya 3, saudara. Jadi hidup kita yang paling kita perlu itu kekuatan ilahi untuk mempertahankan kita. Supaya emosi kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah diatur oleh faktor luar. Amin. Yang di luar berubah-ubah terus setiap hari. Kerjaan berubah. Saya dapati ketika bisnis naik, waduh, ternyata benar ya, Tuhan tuh bisa berkati kita kan gitu orang kan, ya kan? Tiba-tiba 2 bulan kemudian kekeringan. Nah, dengan perubahan itu apa sih yang paling berpengaruh? Kekuatan dalam diri kita. Oke. Jadi saudara, iman kita sama Tuhan, ibadah kita sama Tuhan itu harusnya membuat kita apa? Menang dari dunia. Ada satu terminologi rohani yang sering kali disalah mengertikan oleh orang-orang kebanyakan, yaitu terminologi atau kata rohani yang disebut iman. Bapak Ibu sering dengar nggak? Ya, sekali lagi ini untuk kalangan sendiri. Ini apa yang kami pelajari, yang kami percaya ditafsirkan sesuai dengan apa yang Alkitab mau. Ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Kalau ada orang yang belum sukses, biasanya yang sukses nasehatin, ya, betul ya. Nasehatinnya kalau orang yang rohani bukan disuruh kerja keras, enggak.
kerja keras dong lu, nyolong dong, ya kan? Biar bisa naik hidupnya, enggak. Tapi disuruh apa? Disuruh beriman, ya kan? Berdoa, betul gak? Ya, punya anak 8, 7-nya sukses orang Kristen, yang satu juga Kristen yang gak sukses. Kamu kurang beriman kali. Ayo dong beriman, supaya kamu bisa usaha yang baik, bisa sukses, betul kan? Mobilnya gak ganti-ganti, sudah tahun demi tahun mobil itu aja sama kayak mobil saya gak ganti-ganti. Dinasehatin sama rekan yang lain, kurang beriman pastor, mesti beriman. Mobil lewat tumpang tangan, saya anak raja, kan gitu kan? Biasa kan ya? Saya anak raja, belum nama Yesus. Beriman, percaya Tuhan sanggup kasih. Tuhan sih emang sanggup kasih. Dia kasih Anda gunung aja bisa kok sebenarnya. Ya, dalam nama Yesus pokoknya bisa. Nah, kalau iman seperti itu dipakai dengan cara itu, Bapak Ibu percaya nggak? Tambah lama yang ada orang malah tambah cinta dunia. Betul nggak? Dan yang dia pakai untuk mewujudkan kedagingannya, keduniawiannya siapa? Tuhan, dia pakai Tuhan. Ya. Ayo beriman. Aduh, umur 35 tahun, paspor aja nggak punya. Segala kesamaan dalam cerita hanya kebetulan. Ini contoh. Saudara umur 60 tahun gak punya paspor sekalipun, percayalah gak ada hubungannya kadang-kadang dengan Tuhan berkenan atau enggak. Aduh 35 tahun gak pernah, paling jauh bagaimana ke puncak. Waduh, beriman dong, supaya minimal bisa ke Johor. Beriman. Pernah kan gitu kan? Ya kan? Apapun pokoknya kurang iman, pasti ada yang salah. Itu repot loh kalau Alkitab ditafsirkan dengan cara demikian. Ya. Ada satu, bukan definisi, ada satu penjabaran tentang iman yang luar biasa, yang saya percaya kok jarang dipakai ya. Lihat 1 Yohanes 5, coba lihat, baca sama-sama. Ya. Ayat 3, 4, dan 5. Habis ini kita belajar, kita mau pakai iman kita dengan benar. Amin. Percayalah, saya nggak terlalu radikal. Nggak, saya sama kok manusia biasa. Maunya juga enak-enakan, santai-santai gitu loh. Ya. Kemarin saudara, saya udah lama nggak minum kopi yang premium. Sekali beli, mumpung ada diskon. Pas minum, gila emang enak rasanya ya. Beda. Pengen gak minum gituan tiap hari? Pengen, sehari 3 kali juga pengen kalau bisa. Ya, sama. Saya pun punya daging, pengen gak barang-barang yang bagus-bagus? Pengen. Kepengen. Betul. Kepengen. Pengen gak ganti kendaraan baru? Kepengen. 3 bulan sekali kalau bisa ganti mobil. Ya, kalau bisa gak punya 1, punya 5. Buat urusan ini ada, buat situasi ini ada, buat jalan-jalan ada, buat kebutuhan sendiri ada, pintu 2 ada, kalau bisa yang 5000 cc ada, kalau bisa yang V12, saudara. Kepengen. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Ya. Jadi jangan pikir saya ini mental pertapa. Udah di sana enak, anak desa tinggal di gunung, hidupnya sederhana. Enggak. Ketika jalan-jalan ke luar negeri, nikmatnya enggak? Oh, senang banget, saudara. Nggak usah pulang kalau bisa. Kalau nggak ingat punya istri 1, 2 anak. Bener. Kalau bisa lebih lama lagi. Betul. Seneng. Pengen nggak balik lagi? Pengen. Tapi ya baru mau berangkat, tiba-tiba COVID-19. Kesel nggak? Ya kesel. Kalau ingatnya masih sedih nggak? Masih sedih kalau ingat kenapa nggak jadi. Kenapa bukan COVID-nya pas gue pulang, baru dia COVID. Udah kebayang, ntar mau beli ini. Kebayang. Jangan pikir saya kalau pelayanan kepikiran, khotbah begini. Enggak, saudara. Kebayang belanja ini. Khotbah nanti Tuhan pasti berbicara. Kita ini orang-orang daging. Tahu enggak? Semua ini punya daging. Itu yang mesti ditanggulangin.
Bukan itu yang harus dipuasin terus makin puas, makin rohani. Enggak. Lama-lama Anda cinta dunia. Bukan lama-lama cinta dunia kali, emang udah cinta dunia jangan-jangan. Tapi ketika saya baca di Alkitab nggak kayak gitu ternyata. Enggak. Ya, saya nggak pernah baca ayatnya. Pernah nggak rasul-rasul hidup seperti yang zaman now, zaman sekarang? Saya rasa nggak ada teladannya. Malah semua rasul-rasul ini mengajar kita untuk cinta dunia. Ya kan? Mengajar kita, yuk jangan terlalu gantungan hidup kamu ke benda-benda dunia. Yohanes berkata dunia sedang apa? Lenyap dengan segala keinginannya. Itu kan? Petrus berkata jangan serupa dengan dunia. Ayo beda di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Jadi kalau Petrus ada di dunia ini sekarang, saya yakin dia gak main TikTok, saudara. Maaf ya main TikTok ya. Bercanda. Alkitab ajar kita untuk menang. Terutama musuh Anda yang paling besar itu bukan jin, bukan raksasa, bukan kuntilanak. Musuh Anda yang paling besar apa? Daging Anda yang udah menyatu dengan dunia ini. Itu yang paling menyiksa kita sebetulnya. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Silakan 3 rekan saya, Ibu Stella, yuk. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Lihat. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita apa? Menuruti perintahnya. Mantap ya. Oke. Jadi orang yang mengasihi Allah itu, yang orang yang rohani itu tidak pernah tanda dia rohani itu ditunjukkan dengan hasil hidupnya. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi yang lebih sukses, yang lebih luar biasa, yang lebih banyak menerima keajaiban, wah berarti dia nih makin mengasihi Allah. Enggak. Alkitab berkata, kalau kamu mengasihi Allah, kamu rohani beneran. Tandanya apa? Kamu bisa nurut sama perintah Tuhan. Hebat ya. Kamu bisa taat. Kalau kamu taat sama Tuhan, sekali lagi ini cuma kamu doang yang tahu dan Tuhan yang tahu. Orang lain gak bisa lihat. Betul kan? Orang lain gak bisa lihat. Kita selalu tampil depan muka orang kan rohani. Selalu mau kelihatan baik. Ya. Tapi kamu sendiri yang paling tahu. Oke? Dan perintahnya itu tidak berat ternyata. Kenapa perintahnya nggak berat? Saya akan bacakan ayat 4. Perhatikan, sebab semua yang lahir dari Allah itu apa? Apa? Mengalahkan dunia. Menang dari dunia. Dunia nggak bisa ikat dia. Semua yang betul-betul anak Tuhan, yang lahir dari Tuhan, menang dari dunia. Ada kemenangan, tidak terpengaruh dengan dunia. Oke, dunia berantakan, dunia oke, dunia lagi naik, mata uang naik, mata uang turun, dia menang. Menang berarti dalam segala hal dia bisa lawan, dia bisa menang. Tidak ada satupun yang bisa mencederai manusia rohaninya. Dahsyat ya. Terakhir ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Tuh apa tuh? Apa yang bikin kita menang dari dunia? Apa? Iman kita. Terakhir 5, silakan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Lihat ya. Bisa nggak orang menang dari dunia? Nggak bisa ternyata. Hanya satu kelompok orang yang bisa menang dari dunia. Yaitu apa? Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika kamu menjadi anak Tuhan, percaya kepada Yesus, kamu punya iman, di situ kita punya potensi untuk menang dari dunia. Amin. Amin. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Mana? Apa senjatanya yang bikin kamu menang dari dunia? Kita berarti titik 2. Berarti ini nih, titik 2. Iman kita. Keren ya? Alkitab mengajar kita loh saudara. Dengar ya.
Iman kita tuh harusnya dipakai untuk apa? Untuk menang dari dunia. Iman kita harusnya dipakai untuk mengalahkan dunia. Bisa menolak tawaran-tawaran dunia lewat iman kita. Tapi yang ada sekarang, iman kita dipakai untuk mendapatkan dunia. Iman kita dipakai untuk naik ke atas. Iman kita dipakai untuk makin hebat hidup kita. Padahal seharusnya iman kita ini terpakai untuk membuat kita tidak terpengaruh dari dunia ini. Oke? Harusnya demikian. Ketika ada tawaran-tawaran dunia yang menarik, ketika ada keinginan-keinginan dunia yang menarik, iman kita harusnya bisa berkata, aku gak perlu memperjuangkan hal seperti itu habis-habisan. Kenapa? Karena aku punya sesuatu yang lebih baik, yaitu percaya aku kepada Kristus. Amin? Amin. Ketika Anda ditinggalkan sendirian, ketika Anda merasa gak punya siapa-siapa, Anda tidak seharusnya, saudara, merengek-rengek kasih sayang dari seseorang. Karena Anda bisa berkata, saya punya Tuhan. Iman saya bisa mempertahankan saya. Amin. Amin. Ketika Anda kehilangan begitu banyak hal, ketika Anda ngalamin kerugian, ketika Anda terpuruk jatuh, Anda seharusnya nggak perlu merasa sedih yang berlarut-larut. Kenapa? Karena Anda bisa berkata, iman saya bisa memelihara saya. Semua boleh berlalu. Saya bersyukur saya punya Tuhan. Saya bersyukur saya apa? Kenal Bapa yang di dalam Dia tadi apa? Ingat, saya bisa ngalamin apa? Unfailing strength, kekuatan yang nggak mungkin gagal. Amin. Saudara, hidup itu pertarungan. Saudara harus berjuang untuk rohani Anda sendiri. Anda harus berjuang untuk hubungan Anda dengan Tuhan sendiri. Dunia ini gak akan mendukung Anda ketika Anda mau rohani. Percaya gak? Betul gak? Ada gak iklan barang yang bagus gitu ya? Handphone yang paling spektakuler. Lalu bawahnya ada disclaimer. Ada apa tuh? Usulan. Ya, ditulis. Seandainya uangnya tidak cukup, gak perlu beli. Sayangilah anak dan suamimu. Hargailah mereka. Percayalah, tanpa handphone ini pun hidup kalian bisa berbahagia asal rukun. Ada gak kayak gitu? Gak ada. Gak ada. Ada gak iklan travel yang bagus-bagus? Perempuan yang pakai jaket bulu, lagi kedinginan, sudah berdua-duaan, ya kan? Main salju. Terus terakhir di bawahnya ada tulisan, ya. Tidak perlu pergi kalau memang uangnya tidak cukup. Pakai dulu buat bayar uang sekolah. Ada gak? Gak ada. Mereka gak peduli kamu punya uang atau enggak. Pokoknya kalau bisa ke situ keren. Nanti foto-foto. Sekarang ada istilah tempat-tempat yang instagramable, ya kan? Tempat-tempat yang bisa ditonjolkan. Waduh. Akhirnya apa? Ribut semua orang. Saling mati-matian supaya bisa memperoleh dunia. Ya. Yang doa-doa mati-matian biar bisa kemana-mana. Yang kerja-kerja mati-matian biar bisa kemana-mana. Jadi iman kita untuk menangkal semua pengaruh dunia yang bisa masuk ke dalam hidup kita. Ketika Anda buat ini, saudara akan sehat. Anda akan kuat. Anda akan perhatikan, Anda gak akan gampang sedih, gak akan gampang menyesal, gak akan gampang merasa kehilangan ketika dunia Anda bergejolak. Oke? Apalagi sekarang zaman guncangan. Berasa banget ya. Kita berkata kerajaan Allah itu kerajaan yang tidak tergoncang. Ketika saudara masih tergoncang, berarti ada beberapa bagian dalam hidup Anda yang kerajaan Allah itu tidak menjadi raja di sana, saudara. Yang Anda gak betul-betul masuk ke dalam kerajaan Allah di bagian itu. Buktinya apa? Buktinya tergoncang. Padahal kerajaan Allah, kata kitab Ibrani, adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya berdoa dan ngerti. Sekali lagi, saatnya kita melawan. Ayo lawan. Jangan terbiasa kehilangan damai sejahtera. Jangan terbiasa jadi orang gelisah mulu. Jangan terbiasa. Oke? Amin. Jangan terbiasa jadi orang moody. Ya. Kalau lagi sukses, happy-nya bukan main. Kalau lagi jatuh, aduh kayaknya Tuhan aja gak ada. Langsung musuhan sama Tuhan. Langsung ngambek. Jangan. Belajar lawan. Ya. Saya latih supaya setiap kita kuat. Amin. Jangan moody. Jangan semaunya. Jangan terlalu melo ikut Tuhan.
Anda ditelan setan nanti lama-lama. Nah, kita berkata lawanmu iblis itu berjalan, berkeliling. Siap mau telan orang yang hidupnya tidak kuat dan gak biasa bertarung untuk kehidupannya. Ya. Oke. Saya berdoa kita ngerti hal ini. Siapa yang berkata Tuhan aku mau kuat? Amin. Aku mau kuat. Hidup saya kok sama Tuhan terlalu terpengaruh banget ya dengan dunia ya. Dunia happy, saya happy. Kalau lagi jeblok semua, saya juga ikut jeblok. Ya. Tuhan, ini harus selesai. Ya. Saya ingin saya didapati siap ketika Tuhan panggil saya pulang. Amin. Ketika kita menyelesaikan pertandingan kita didapati berkenan. Nah, mau nggak kuat? Mau ya? Oke. Katakan seperti yang Filipus katakan, kalau saya lihat Bapa aja. Kalau setiap hari saya mulai hari dengan Bapa, saya kenal Bapa di surga. Itu sudah apa? Cukup, sudah memuaskan. Ada kata satisfy, ada kata cukup. Sudah cukup, sudah memuaskan, dan sudah mempunyai kekuatan yang tidak bisa gagal dalam hidup saya. Amin. Oke, kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan, di dalam nama Yesus, kalau Anda mau berdoa sama-sama, mau nggak Anda bilang, Tuhan aku butuh kekuatan-Mu. Yuk taruh tangan kita sama-sama di atas dada kita. Di dalam nama Yesus, kami ditentukan untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu hidup kami itu kuat. Yang bikin kami lemah adalah tipu daya setan. Kesalahan pengajaran Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami mau kuat. Kami mau kuat. Ada kekuatan tidak terbatas yang Tuhan bisa curahkan kepada kami. Kami bisa mengampuni orang. Kami bisa menang di dunia. Kami bisa, Tuhan, tidak terpengaruh lagi, Tuhan, dengan keadaan duniawi kami. Karena Engkau tinggal dalam diri kami. Lord, show us the Father. Tunjukkan Bapa kepada kami, Tuhan. Supaya kami puas. Supaya hidup kami cukup. Dan supaya kami memperoleh kekuatan yang tidak terbatas, yang gak pernah gagal. Hari ini, perkenalkan Bapa lebih lagi dalam hidup kami. Buat kami ngalamin Tuhan dalam keseharian kami. Buat kami ngalami Tuhan dalam hidup ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tetap kuat. Tetap kuat. Minta Tuhan kuatkan aku. Aku mau jadi orang yang luar biasa sama aku di bumi ini. Amin. God bless you.